Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 19 6A28. Saya Maharsari Marsiwi dengan NIM 19172617 dan saya Luciana dengan NIM 19172554. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi yang berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 5 PT Bangun Nusa Kreasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Bangun Nusa Kreasi. PT Bangun Nusa Kreasi bergerak di bidang properti yang sudah dibangun di PT Bangun Nusa Kreasi, yaitu perumahan Fitra Pratama Residen. Perumahan Fitra Pratama Residen berada di Kecamatan Nagrang. Untuk menjamin keberlanjutan operasional yang digunakan di PT Bangun Nusa Kreasi, teknologi informasi yang sudah ada digunakan sudah digunakan sebaik-baiknya, karena jika dalam pemanfaatan tidak digunakan dengan tepat, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti kehilangan data, penyalahgunaan komputer, dan informasi yang tidak akurat. Setelah diketahui permasalahannya yang telah dijelaskan oleh rekan saya, jadi pada PT Bangun Nusa Kreasi selama ini belum pernah dilakukannya audit tata kelola informasinya. Mengingat teknologi informasi merupakan aset penting bagi perusahaan, untuk itu diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan untuk mengukur tingkat kematangannya dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses bisnis untuk menaikkan tingkat kematangan sistem yang ada agar sesuai dengan harapan manajemen perusahaan dan dapat mempertemukan kebutuhan stakeholder serta menjaga integritas datanya. Nah, apa sih itu tata kelola? Tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Tata kelola suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Nah, setelah pengertian tata kelola, di sini saya akan menjelaskan pengertian framework COVID 5. Framework COVID 5 menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses framework, menyediakan kerangka kerja yang komprehensif. Setelah tadi pengertian tata kelola IT, sekarang saya akan menjelaskan pengertian framework COVID 5. Framework COVID 5 menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses framework dalam kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kak, di pembahasan itu ada apa aja sih, Kak? Yang pertama di pembahasan itu ada tahapan penelitian. Tahapan penelitiannya seperti apa? Tahapan penelitiannya kita mempelajari latar belakang masalah dan visi misi perusahaan tersebut. Nah, jadi sebelum kita memulai itu, jadi kita harus mengetahui dulu visi dan misinya suatu perusahaan tersebut. Next, Kak. Yang kedua, kita melakukan wawancara. Tentunya pastinya kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi, kita harus mewawancarai dulu narasumber yang ada di sana. Yang kedua, kita melakukan observasi. Ya, tempat observasi harus didatangi dulu ke tempatnya. Lalu kita melakukan studi literatur. Next. Yang kedua, kita mengumpulkan data sekunder, data yang konkret ya dari perusahaan tersebut. Setelah data kita dirasakan cukup, kita langsung menentukan proses bisnis dan membuat kuesioner. Ya. Dan setelah kita membuat kuesioner itu, kita menyebarkan kuesioner tersebut untuk mengukur tingkat kematangannya dan menganalisa gapnya dan membuat rekomendasi pembuatan sistemnya. Nah, terus yang terakhir pasti tentunya dengan dokumentasi. Agar lebih jelas. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita membuat tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 5 di PT Bangun Nusa Kreasi.
ini karena ya teman-teman bisa diketahui sistem penjualan dari PT Bangun Nusa Kreasi atau lebih tepatnya di perumahan Fitra Pratama Residen ini belum tersusun rapi ya untuk seperti data konsumennya, kehilangan data bisa gitu. kehilangan data kalau misalnya kita tidak menggunakan tata kelola teknologi informasi ini. Dan tidak dipungkiri lagi dengan zaman seperti sekarang gitu. Ya udah modern seperti ini nggak mungkin sudah jadi perusahaan itu memang sudah harus terkomputerisasi gitu loh ya. Supaya tidak kehilangan data, supaya juga tidak penyalahgunaan data juga, dan agar informasi itu lebih akurat lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapat, memang di suatu perusahaan ini kita tentunya harus memerlukan sebuah aplikasi agar semua data tersusun dengan akurat, dengan rapi. Nah, aplikasi yang kita buat di tata kelola perumahan Fitra Pratama Residen ini yaitu si Fitra, untuk pokoknya untuk memudahkan sistem penjualan di perumahan tersebut. Dari misalnya si konsumen itu yang pertamanya booking fee mau membeli rumah di perumahan subsidi Fitra Pratama Residen ini sampai dengan terima kunci gitu. Pokoknya kita membuat aplikasi itu dengan agar manajemen tata kelola di perusahaan itu diketahui dengan benar, tersusun rapi. Pokoknya untuk lebih memudahkan lah gitu ya. Sesuai dengan kuesioner yang kita lihat juga bahwa memang benar ya. Karyawan di situ sangat membutuhkan, menyetujui juga aplikasi yang kita buat tersebut untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Akhir yaitu sarannya tersedianya fitur pada program aplikasi si Fitra untuk pengawasan, penilaian kerja dan kepatuhan pihak eksternal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.